Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sahabat Rizka yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian online sore hari ini, sembari menunggu Ustadz juga, ada beberapa sedikit informasi yang ingin saya sampaikan. Yaitu yang pertama, alhamdulillah untuk periode semester ini dari Rizka sendiri membuka PAB, yaitu penerimaan anggota baru. Alhamdulillah sudah dibuka juga penerimaan anggota barunya. Jadi dari sini kita belajar via online semua. Yang pertama itu ada Departemen SDTNI, studi dasar terpadu nilai Islam, BMAKI itu belajar Al-Quran dan yang lainnya. Jadi teman-teman mungkin weekendnya itu bingung mau ngapain hari Ahad, bingung mau ngapain nggak kemana-mana, bisa gabung sama kita di anggota Rizka yang insya Allah jadwalnya tiap Ahad perkuliahannya via online. Baik, alhamdulillah sahabat Rizka yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita nunggu Ustadz, tilawah insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita Akhinal Kiram wal Mahbub Ismail Haki. Kepadanya dipersilakan. Baik. Bagaimana saudara Mail, sudah masuk? Belum ya? Sama-sama kita tunggu ya, saudara kita Ismail Haki. Ya, beliau ini Ismail Haki, kalau nggak salah itu masuk di BMAKI batch 8. Masya Allah, beliau juga udah levelnya tuh udah tinggi di BMAKI itu. Insya Allah beliau juga orang soleh, insya Allah. Amin. Ya, untuk para jamaah sekalian dihimbau untuk mencatat dan mendengarkan materi sore hari ini. Ya, jadi yang ingin bertanya boleh tinggalkan di kolom komentar di channel kita Rizka Kunti. Assalamualaikum Ustaz. Teh manis panas. Ustaznya keluar lagi nih. Gimana, saudara Mail? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, gimana? Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Ini kita di-relay kemana saja? Apakah Zoom saja atau? Di YouTube ya, Ustaz. Oh, di YouTube. Okay. Iya, okay, itu Rizka. Okay. Ya. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Sehat, saya lagi safar ke Bekasi nih sebetulnya. Halo. Maaf, lagi ada meeting tadi. Insya Allah suara saya terdengar jelas ya? Kedengeran Ustaz, kedengeran. Hashim di Rizka, di mana aktivitasnya?
Saya di Rizka, alhamdulillah aktivitasnya di Rizka aja Ustaz, selain bekerja di Rizka aja udah. Ya, di Rizkanya di divisi apa? Di divisi saya alhamdulillah di divisi bidang kajian. Jadi ya seperti ini Ustaz. Jadi saya dan kawan-kawan mengurus kajian Rizka. Alhamdulillah. Antum di mana nih di Masjid Sunda Kelapa? Iya, di wilayah sekitaran Masjid Sunda Kelapa di Ya, insya Allah. Mangga, saya ngikut aja. Insya Allah, alhamdulillah Ustadz sudah hadir di hadapan kita. Untuk tema kajian online sore hari ini, gaji datang pergi begitu saja, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Randy Saputra. Kepada Ustadz dipersilakan. Ini sudah relay ke YouTube ya? Sudah Ustadz, sudah. Sudah, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahu alazim. Pertama-tama saya berbahagia sekali bisa menyapa kawan-kawan Rizka ini, remaja Islam Masjid Sunda Kelapa ini legendnya di Indonesia ya, sebagai remaja masjid percontohan nasional. Dan terima kasih sudah berkenan mengundang, semoga manfaat, mudah-mudahan ada kebaikan dalam pertemuan kita ini. Tema yang kemudian amanahkan ke saya ini tentang gaji datang dan pergi. Ketika kita memahami tentang gaji datang dan pergi ini, saran saya kita memahami dulu sebetulnya apa perspektif dari gaji atau ujroh ini. Sebelum kemudian kita membahas bagaimana cara mengelolanya, alangkah baiknya kita membahas dulu bagaimana cara kemudian meraihnya. Di dunia ini, kawan-kawan sekalian, kita mengenal dengan yang namanya exchange value. Exchange value ini artinya pertukaran nilai. Pertukaran nilai. Jadi pertukaran nilai itu artinya apa yang kita punya, lalu kemudian apa yang kita punya itu diperjualbelikan dan dibayarkan orang dengan rupiah. Makanya rupiah itu, uang itu disebut dengan alat tukar nilai. Ini mohon maaf nih, depan saya nih kawan habis beliin jus. Misalnya ada jus buah. Jus buah ini saya buat, lalu kemudian saya sebut kalau Anda mau dapat jus buah ini Rp20.000. Maka 20.000 itu kita dapatkan dengan kita ngasih jus buah. Itu namanya exchange value. Disebut juga transaction. Jadi transaction itu apa yang ditransaksikan adalah value transaction. Jadi ada nilai yang ditransaksikan. Saya punya jus buah, Anda punya uang. Uangnya saya ambil, jus buahnya saya kasih. Itu namanya value transaction. Di dalam Islam ini disebut dengan al-bai'ah. Ya. Kitabnya Kitabul Buyuh tentang fikih jual beli. Tapi sebetulnya ketika kita menjadi karyawan atau kita bekerja mendapatkan sebuah upah, itu juga sebetulnya terjadi value transaction. Walaupun sifatnya intangible atau sifatnya tidak bisa diraba. Contoh, ya, ada sebuah perusahaan dia butuh tenaga untuk internet marketers yang paham Facebook Ads, yang paham Instagram Ads, yang paham Pixel, yang bisa jadi admin memoderasi iklan, yang bisa kemudian mengontrol iklan dan seterusnya. Nah, maka kawan-kawan sekalian, maka ketika Anda bisa ngerti itu semua, Anda kan diakatkan di sini. Ya udah kerja di perusahaan saya Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore misalnya. Jam 8 sampai jam 5 sore. Berapa value yang kemudian perusahaan harus bayar? Itulah gaji. Gitu. Oh, saya punya pengalaman ngerjain iklan ads-nya ini dengan belanja sekian. Kalau saya harus dedikasi Senin sampai Jumat, saya minta 15 juta sebulan. Maka 15 juta sebulan itu adalah gaji, ya, yang kemudian membayarkan kompetensi Anda, membayarkan waktu
Anda membayarkan kontribusi Anda gitu. Jadi sudut pandang gaji itu demikian. Maka dari itu ada rumusan kawan-kawan sekalian, gaji hari ini adalah hasil dari evaluasi kerja di masa lalu, dan gaji di masa depan adalah hasil evaluasi kerja dari hasil kualitas kerja dari masa kini. Gaji hari ini adalah hasil kualitas kerja di masa lalu. Maka sebetulnya gaji yang kita terima hari ini itu adalah akumulasi dari kualitas kerja kita di masa lalu, makanya orang mau bayar segitu. Ya kan? Contoh Anda masuk ke sebuah pekerjaan, lalu kemudian Anda kan dilihat latar belakangnya pernah ngerjain apa saja, prestasi kerjanya apa saja, kebisaan kemampuannya apa saja. Muncul di situ angka. Oh ini anak nggak bisa apa-apa, kita gaji standar. Muncul UMK 3, sekian juta. Oh ini anak nggak bisa apa-apa, ini juga UMKM, muncul 1, sekian juta. Oh ini anak punya pengalaman yang luar biasa, ini orang bukan orang sembarangan, muncul angka 12 juta, 15 juta, bahkan di beberapa perusahaan startup gaji tetap itu bisa 400 sampai 550 juta rupiah. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, ketika kita bicara tentang gaji, di sini kan gimana cara manage-nya, dia datang dan pergi. Ini kita lihat dulu apakah kita sudah betul-betul mendedikasikan kontribusi kemampuan kita itu secara serius atau enggak. Nah, gitu loh. Wajar aja gajinya kecil, kompetensi tidak punya, life skill tidak pernah diasah. Ya. Lalu kemudian ketika di perusahaan juga perilakunya juga so-so, biasa-biasa aja, nggak ada kontribusi yang sangat-sangat terasa buat organisasi. Ini yang buat kemudian karir, terutama generasi profesional kaum muslimin itu nggak kemana-mana. Ya, berbeda kalau misalnya Anda belajar, Anda asah diri Anda setiap hari, itu akan berbeda. Makanya di ranah menjadi profesional muslim muda, ya sekali lagi gagasan saya menjadi profesional muslim muda, ini Anda mesti belajar kawan-kawan sekalian. Sekarang nggak perlu nunggu MBA untuk belajar bisnis. Ya. Di YouTube semuanya ada. Ya, pendekatan marketing, database, psikografi, lalu kemudian banyak lagi analisis dari status ekonomi sosial ekonomi status SES, ya. Belajar untuk melakukan diferensiasi, belajar untuk melakukan fragmenting pada segmen market, itu semuanya sudah lengkap, ada di online. Ya, bahkan ini saya di Bekasi sedang ada di Brilliant Coach Indonesia yang memproduksi hampir 15 volume bisnis kursus online, bikin bakso, bikin ini, bikin itu, dan hanya berbayar Rp200.000 saja untuk satu volume. Itu luar biasa ya. Nanti Anda bisa cari sendiri di dunia maya. Jadi resource untuk belajar itu terbuka. Kawan-kawan mesti belajar. Untuk apa? Untuk kemudian mengasah kemampuan. Untuk apa? Supaya bisa berkontribusi lebih besar. Untuk apa? Supaya gajinya naik. Gitu. Ya. Karena yang harus kita pelajari pertama dari pendekatan dan belajar finansial itu adalah bagaimana kemudian menciptakan arus masuk. Kalau nggak ada arus masuk, apa yang mau dikelola? Itu satu. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, terkait dengan manajemen gaji dan finansial ini. Yang kedua, setelah kita ngerti inletnya atau datangnya kayak apa, kita belajar tentang outletnya, ya gimana keluarnya, gitu. Gimana keluar. Nah, gaji ini kan sebetulnya adalah instrumen untuk membackup yang namanya living cost atau biaya hidup, living cost. Nah, di living cost ini, kawan-kawan sekalian, itu sebetulnya kita bisa memilih. Jadi saya ada lihat sebuah tampilan tentang gaya hidup minimalis di Jepang, gitu ya. Mereka hidup sangat minimalis sekali. Mereka membeli apa yang hanya mereka butuhkan, dan mereka hidup itu barang itu nggak terlalu banyak. Gitu. Pakaian juga mungkin cuma 3 atau 4 macam. Mereka tidur melipat kasur saja. Mereka nggak punya banyak pernak-pernik aneh-aneh. Mereka pakai transportasi umum dan bisa hidup. Ya. Saya punya kawan baru-baru saja beli Honda Civic. Sebelumnya hampir 5 tahun lebih, bahkan mungkin 10 tahun itu pakai gokar kemana-mana dan hidup dan efektif gitu hidup. Ini yang disebut dengan lifestyle atau style hidup. Jadi
Ada living cost yang dia memang batas kebutuhan dasar, ada yang sifatnya style. Nah, style ini yang sebetulnya bisa diatur. Dan makin tinggi style hidup Anda, makin tinggi cost. Dan makin rendah style Anda, ini makin bisa kita kelola. Nah, hal yang tidak difahami oleh kawan-kawan muda, terutama rumah tangga muda adalah lifestyle itu ketika dia sudah dinaikkan, dia nggak bisa diturunkan. Jadi misalnya Anda dengan istri Anda pakai Avanza nih sudah, lalu kemudian di tahun ketiga Anda naikkan mobil Anda jadi Innova, maka dari Innova turun ke Avanza itu menyakitkan. Ya, belum banyak yang siap. Itu namanya Anda menaikkan lifestyle, Anda relatif sudah bisa menurunkan, tapi bikin tetap bisa. Artinya kalau 15 tahun Anda sampai punya 3 anak pakai Avanza, itu pun juga nggak dosa-dosa banget sebetulnya. Bisa ke rumah mertua, bisa ke rumah orang tua, bisa jalan-jalan. Dan nanti nggak kehujanan juga. Ya, biasa-biasa aja gitu. Tapi beberapa orang tidak siap dengan itu. Oh saya pakai city car. Akhirnya dinaikkan pakai BMW, dinaikkan pakai Mercy, dan ketika Mercy dan BMW itu turun kelas, dia nggak siap. Kenapa? Karena Anda sudah naikkan lifestyle. Hukum dari manajemen pengelolaan gaji sebetulnya adalah mempertahankan lifestyle pada standarnya. Jadi saya saran pada kawan-kawan, lifestyle makan di luar, lifestyle jajan itu diatur standar. Nanti kalau dia diatur di baris batas standar, nanti semuanya ini ngikutin. Akan ada momen di mana gaji naik, ya, tapi kemudian lifestyle itu tetap. Nah, ini marginnya Anda bisa gunakan kemudian untuk reinvestasi lagi. Di poin yang ketiga adalah reinvestasi lagi untuk menciptakan hasil-hasil berikutnya. Jadi kemudian uang yang ada itu nggak habis semuanya untuk konsumsi, tapi ada yang untuk produktif. Apa yang produktif macam-macam. Anda bisa tabung. Oh, ini ada kesempatan merubahkan 3,5 juta. Nah, coba bisnis yang 3,5 jutaan, ya. Mungkin burger kecil-kecilan, atau Anda bikin makanan kecil dan seterusnya, bisa berubahkan 3 juta dan seterusnya. Saya rasa ini konsep ya mendasar. Dan di nilai Islam, apa relasinya dengan nilai Islam? Ini kan luar biasa. Yang pertama, ini saya bahas. Yang pertama, di titik kita tadi berpikir tentang bagaimana menaikkan gaji besar. Kan tadi gaji itu adalah ekivalensi dari kontribusi Anda ke masyarakat. Jadi makin tinggi kontribusi ke masyarakat, sebetulnya kontribusi ke organisasi, gaji Anda ngikutin. Ini kan kaidah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi umat. Ya, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi sesama. Berarti kalau Anda di organisasi kantor Anda, kalau Anda bermanfaat, itu Anda berarti lebih baik. Itu berarti Anda baik kan. Sebaik-baik orang di perusahaan itu, karena Anda bermanfaat. Logikanya kalau Anda bermanfaat, Anda berkontribusi, maka pasti gaji Anda juga tinggi ya, gitu. Jadi poin pertama ini Islam. Poin kedua, lifestyle. Ya, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir dan seterusnya, tidak bermewah-mewah. Ya. Nah, hari ini kita melihat di Instagram ada satu piring harga 60 juta kawan-kawan. Piring 60 juta itu kalau dijadikan makanan berapa nasi box, kalau dijadikan beasiswa berapa beasiswa. Tapi bagi seseorang yang bermewah-mewahan itu hanya jadi satu plate saja untuk makan siang. Ya, inilah bermewah-mewahan yang kemudian ditegur oleh Al-Quran, berlebihan gitu. Nah, makanya Islam itu berfokus pada manfaat, tidak mubazir. Islam bangun masjid itu konsepnya tidak mubazir, makanya persegi, karena safnya kan rata gitu. Jadi persegi dan kotak itu adalah refleksi dari maksimum okupansi. Makanya kalau Anda lihat masjid itu tidak ada terlalu banyak arsitektur yang mubazir, semuanya termanfaatkan selasarnya. Dan kenapa kemudian masjid punya kubah-kubah, itu kan akustik. Jadi tanpa adanya sound system, suara khutbah dan suara imam terdengar. Jadi kubah pun yang mewah-mewah itu sebetulnya bukan kemewahan, itu fungsi. Islam itu bicara tentang kebermanfaatan. Nah, makanya kalau sudah mengerti Islam, jadi suami istri ada cash flow, pasti mikirnya kebermanfaatan, manfaat atau enggak, beli lagi ini manfaat atau enggak, atau yang lama masih bisa dipakai, atau yang masih bisa digunakan, terus berpikir seperti itu. Yang ketiga, kawan-kawan sekalian, adalah bagaimana membuat produktif kembali.
hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, itu Islam. Berarti tanda petik pemasukan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, maka Islam mendorong pertumbuhan. Maka doa-doanya kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghdini bifadlika amman siwak. Itu doa-doa pertumbuhan. Ya Allah, minta rezeki, minta dimudahkan banyak kebaikan dan seterusnya. Begitu kawan-kawan Rizka ya, kita banyakin diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kawan moderator, ya silakan brother. Baik, Ustadz. Alhamdulillah sudah, jadi langsung ke tanya jawab aja ya Ustadz ya. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bismillah Ustadz, izin bertanya, kalau bicara keuangan banyak sekali yang menyarankan untuk investasi. Akan tetapi banyak yang tidak sesuai syariat. Mohon info untuk kami anak muda. Baiknya investasi kemana yang aman dan sesuai syariat Ustadz? Ada lagi dikumpulkan 3 pertanyaan. Oh baik Ustadz. Yang kedua, Assalamualaikum Ustadz. Mohon sarannya bagaimana tahapan yang baik dalam membuat perencanaan keuangan. Apa gimana? Mohon sarannya bagaimana tahapan yang baik dalam membuat perencanaan keuangan. Baik, yang ketiga. Nah, yang ketiga sebentar Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Apakah menurut Ustadz dana darurat itu penting dalam sebuah perencanaan keuangan? Dan bagaimana kami dapat membedakan kebutuhan yang disebut darurat dengan yang tidak, sehingga dana darurat tersebut dapat dialokasikan ke keadaan yang tepat? Ya baik. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama terkait investasi. Ketika kita bicara tentang investasi, jangan dihabiskan semua. Memang ada instrumen investasi yang secara modern tinggal kita injek. Misalnya obligasi retail syariah, sukuk, deposito syariah, lalu kemudian ada insurans syariah dan seterusnya. Memang ini debatable, perdebatan apakah ini syariah atau tidak. Ini dikembalikan ke kenyamanan kawan-kawan sekalian. Kalau nyaman ya silakan, kalau nggak nyaman ya jangan. Yang kedua, ada bahasa namanya hedging. Hedging itu mempertahankan nilai. Seperti emas. Emas itu bukan investasi, emas itu mempertahankan nilai agar nilainya setara. Jadi emas itu dia bukan investasi yang kemudian menghasilkan. Sama seperti rumah, beli rumah hari ini 300 juta, 5 tahun lagi misalnya rumahnya 450. Nah, itu namanya capital gain. Bukan hasil dari rumah itu bekerja menciptakan sales. Yang saya ingin dukung ke kawan-kawan muda dengan gajinya sebetulnya adalah investasi perdagangan. Contoh, Anda punya gaji 5 juta, tidak semuanya dihabiskan. Coba niatkan 1 juta untuk bisnis. 1 juta, belajar jadi reseller. Nah, ada produk, misalnya baju diskon 30%. Misalnya baju Ava, baju Mariam. Nanti cari ya, baju Ava, baju Mariam diskon 30%. Harganya misalnya 3 juta karena diskon 30%, jadi 2 juta 100. 2.100.000 itu Anda invest, belikan baju, taruh di rumah, tawarkan ke sahabat-sahabat, mau nggak? Modal 210.000, jual 300.000, kan dapat untung 90.000. Nah, belajar investasi begitu. Kawan punya herbal, harganya 70.000, jadi reseller cukup beli 40.000 per pieces.
tapi harus beli 100 pack. Beli 4 juta 100 pack. Coba dagangkan, mau nggak herbal saya, mau nggak herbal saya. Itu namanya investasi, belajar untuk memproduktifkan uang. Belajar untuk menggerakkan dan memutarkan uang. Ya, menciptakan kebermanfaatan, menciptakan keuntungan. Itu yang tadi saya sampaikan itu tadi di perdagangan investasi. Ya, jadi investasi itu nggak selalu dalam bentuk instrumen keuangan. Ya, dia bisa dia bisa dalam bentuk perdagangan. Berikutnya pertanyaan kedua adalah bagaimana membuat dan merancang perencanaan keuangan. Yang pertama, Anda harus rencanakan sebetulnya saran saya itu membangun pengeluaran pada titik kewajiban terlebih dahulu. Dan kalau saya bicara kewajiban ini kan biasanya kewajiban kebutuhan dasar. Sebetulnya direncanakan dulu kewajiban pokok diri Anda. Misalnya kewajiban memuliakan orang tua. Itu di awal itu. Orang tua dimuliakan dengan gaji Anda. Tidak apa-apa. Walaupun cuma baru bisa 100.000, 200.000, saran saya anak-anak muda mulai. Punya gaji 3 juta, keluarkan 100.000, 200.000, 300.000 untuk memuliakan orang tua. Niatkan. Berikutnya adalah zakat penghasilan. Kalau berkenan dengan fikih zakat penghasilan 2,5% keluarkan. Berikutnya adalah alokasi sodako. Ya, saran saya belajar untuk mengeluarkan sodako itu 10%. Karena 10% itu Allah jamin diganti 10 kali lipat. Jadi minimal kalau Anda sedekahnya 10%, itu Anda menjamin penghasilan Anda di bulan berikutnya atau masa berikutnya. Maka untuk orang tua, untuk zakat, untuk sedekah jangan sisa gitu. Udah keluar untuk kontrakan, main apa segala macam. Oh iya nih, gua mau zakat apa jangan. Jadi zakat kewajiban pada orang tua memberikan itu di depan. Berikutnya baru rencanakan saving, mau saving berapa itu di depan. Jadi saving itu bukan Anda sebulan itu mau aktivitasnya apa saja baru sisanya saving, enggak. Saving mau saving tabung berapa, lalu kemudian yang terakhir adalah kemudian adalah pengeluaran Anda cost, baru itu direncanakan postingnya. Jadi 3 hal itu tadi. Kewajiban, lalu kemudian saving, investment, baru yang ketiga cost. Karena cost itu kan tinggal ngabisin. Kalau misalnya strategi pengelolaan uang itu cost itu di depan atau biaya-biaya itu di depan, nanti habis duluan. Gitu loh. Maka cost itu taruh di akhir. Setelah memuliakan orang tua sudah, ya, zakat, sedekah sudah, lalu kemudian masuk bab 2-nya saving investment sudah, baru cost. Berapa nih biaya-biaya dan seterusnya baru investment. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga kawan-kawan sekalian terkait dengan apa yang kemudian kita bahas tadi itu adalah maaf saya lupa pertanyaan yang ketiga, mohon maaf. Pertanyaan yang ketiga tadi. Yang ketiga Ustadz, baik Ustadz. Yang ketiga tadi, apakah menurut Ustadz dana darurat itu penting dalam? Oh darurat, darurat. Iya. Oke. Nah, jadi gini, dalam Islam yang wajib kena zakat nisab 85 gram emas. Jadi kalau seseorang mengendapkan selama setahun minimal 85 gram emas, itu berarti wajib kena zakat mal. Di bawah itu, kalau uangnya di bawah itu, di bawah 85 gram emas, berarti dia tidak wajib zakat. Saya sebetulnya termasuk yang memegang fikih, walaupun gaji Anda 10 juta rupiah per bulan, tapi nggak pernah kekumpul sampai setara 85 gram emas, Anda berarti nggak wajib zakat. Sekarang kan emas lagi 1 gramnya 900.000 nih, 85 gram emas kan berarti 70 juta. Jadi
Kalau misalnya ini Anda punya uang tabungan, ya masih kecil 10 juta, 15 juta, lalu kemudian nyampe angka 85 gram emas misalnya di Syawal 14, di Syawal tahun ini, nyampe 85 gram emas, maka di Syawal tahun depan itu 85 gram enggak uang Anda. Kalau di atasnya, nyampe di atasnya berkembang, berarti wajib zakat 2,5% dari 85 gram. Maka dari kaidah 85 gram emas nisab ini adalah ukuran dana darurat dalam Islam. Jadi dana darurat dalam Islam itu 85 gram emas. Karena apa? Dia jadi patokan endap. Kalau endap setahun segitu, berarti Anda termasuk yang wajib berzakat, dihitung sebagai muzaki atau orang mampu. Maka sebetulnya kalau misalnya nggak kumpul segitu itu ya berarti belum jadi muzaki kan. Nah makanya berapa dana darurat yang kemudian diarahkan 85 gram emas. Nah sekarang dikonversi aja 85 gram emas itu kira-kira berapa, alangkah baiknya segitu dana daruratnya. Apakah kemudian ada teori lain? Ada teori lain yang menyebut 6 bulan operasional hidup. Jadi dana darurat adalah 6 bulan operasional hidup. Jadi kalau misalnya Anda dengan istri misalnya hidup 5 juta per bulan, maka dana daruratnya 30 juta. Lalu berikutnya gimana membedakannya antara dana darurat supaya nggak habis dalam dibelanjakan yang aneh-aneh. Nah, dana darurat itu hanya satu, dibelanjakan pada yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kawan-kawan muda harus sekarang punya kecerdasan finansial antara yang diinginkan serta yang dibutuhkan. Ya. Saya bisa sangat-sangat strict sekali untuk aksesoris baju pakaian itu karena menurut saya tidak dibutuhkan, tapi saya sangat loyal sekali sama kuota. Ya, saya beli kuota, nggak mau yang murah-murah, pendek-pendek habis. Saya pro pada layanan telekomunikasi, ya. Jadi kita fokus pada kebutuhan karena darurat itu berarti butuh. Kalau butuh berarti dia masuk grupnya darurat. Begitu Hashim, silakan. 2 penanya Hashim, 3 kebanyakan ternyata ya. Silakan Hashim. Baik, ini ada lagi Ustadz pertanyaan. Ya. Sebentar saya pilih dulu Ustadz. Yang pertama ini, Assalamualaikum Ustadz, umur saya sudah 27. Saya ingin menikah tapi masih ragu soal kesiapan finansial. Yang jadi pertanyaan, batasan untuk menghitung sudah siap finansial atau belum standarnya seperti apa Ustadz? Ya, penanya berikutnya. Baik Ustadz, siap. Assalamualaikum Ustadz, mohon saran dari Ustadz bagaimana baiknya kaum milenial menekan keinginan dalam menggunakan gajinya untuk membeli keperluan yang bersifat konsumtif. Lagi Ustadz? 3. Ya, siap Ustadz. Yang ketiga, Assalamualaikum, semoga Ustadz sehat selalu. Ustadz, jika baru memulai usaha dan pemasukan naik turun, ketika ada satu waktu terdapat surplus, baiknya dialokasikan untuk apa? Atau disimpan dulu saja, khawatir untuk menutup pendapatan berikutnya karena masih naik turun. Sudah 4, siap Ustadz. Sebentar. 4, sebentar. Yang keempat, bagaimana menurut Ustadz tentang sandwich generation? Karena di zaman sekarang ini banyak pasangan muda yang menanggung beban dirinya dan orang tuanya juga. Jadi tadi penanya pertama tentang apa, Akhi? Tentang... Kasih kata kuncinya. Itu Ustadz yang sudah siap menikah. Ya, syarat finansial nikah seperti apa. Yang kedua? Ya. Yang kedua, mohon saran dari Ustadz bagaimana baiknya kaum milenial menekan keinginan menggunakan gajinya. Menekan keinginan milenial. Yang ketiga? Yang ketiga, jadi usaha dialokasikan untuk apa baiknya? Kalau surplus. Kayaknya yang pertama bukan nikah deh. Nikah itu
poin 2 deh. Penanya pertama kayaknya bukan itu sih. Pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan pertama ada lagi. Tadi pertama kalau asal nikah Ustadz, yang kedua itu saran anak kaum milenial. Yang pertama apa tadi, tentang apa? Umur, yang kesiapan finansial untuk menikah. Oh, yang kesiapan finansial. Yang kedua tentang? Yang kedua kaum milenial untuk menekan keinginan menggunakan gajinya untuk membeli keperluan. Yang ketiga sandwich ya. Yang ketiga. Yang ketiga surplus, yang keempat sandwich. Ya, yang ketiga surplus, yang keempat sandwich. Oke, 4 pertanyaan sekaligus menutup sesi pada sore ini ya. Karena baik, sudah jam 5, kita sampai setengah 6, saya mungkin nyampaikan ini dalam 20 menit ke depan. Yang pertama tentang syarat persiapan nikah. Kita merefernya pada hadis saja. Hadis itu bunyinya adalah ketika seorang pemuda ba'ah. Ba'ah itu akarnya sebetulnya mampu biologis. Jadi ketika dia sudah ba'ah, mampu berhubungan biologis, sudah balik, maka jatuh hukum dia untuk segera menikah. Itu dalam perspektif Islam. Nah, ketika ada kalimat ba'ah, mampu di sini, ketika dikaitkan dengan ekonomi, dia bukan ukuran pada nominal sebetulnya. Dia ukuran pada kebertanggungjawaban untuk kemudian menafkahi. Saya ulangi sekali lagi ya. Kebertanggungjawaban untuk kemudian menafkahi. Artinya si anak muda ini punya saluran nggak untuk menafkahi keluarganya. Dia punya saluran penghasilan nggak untuk menafkahi keluarganya. Di situ dulu yang kita bahas. Karena gini, misalnya contoh, saya sudah punya gaji 7 juta nih, ini udah aman nikah, kata siapa? Siapa yang bisa menjamin 7 jutanya terus menerus? Itu satu. Yang kedua, siapa yang bisa menjamin 7 jutanya cukup? Belum tentu. Makanya kebertanggungjawaban dulu untuk membiayai kebertanggungjawabannya untuk mencari rezeki. Terkait dengan begitu Anda belum punya uang yang banyak lalu kemudian ditolak oleh keluarga wanita misalnya. Itu adalah urusan perspektif dari keluarga wanita karena mempersyaratkan pria yang mapan. Itu di luar dari kaidah syariah, itu adalah kaidah keputusan kebijaksanaan keluarga besar. Perlu dihormati juga gitu, karena entah pertimbangan kesetaraan, sekufu, kan di Islam juga dihormati itu sekufu kan. Menikah dengan yang sekufu itu artinya sederajat, lalu kemudian dalam satu kelas sosial itu ada arahannya juga dalam Islam. Tapi anyway, apakah harus punya tabungan berapa juta, nggak ada rumus. Pertanyaannya, sudah menghasilkan belum? Oh, saya sudah menghasilkan 1.500.000, bismillah. Berani nikah, siap, bismillah, Allah Akbar, jalan. Apa yang bisa diusahakan? Oh, saya jual sendal nih, kadang dapat untung sekian. Ya udah, bismillah, jalan. Gitu loh. Jadi, kawan-kawan juga harus berfokus ke situ. Nah, berikutnya, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Anda berpikir dan berfokus tentang yang tadi masalah pernikahan, yang kedua tadi menekan keinginan milenial. Gimana supaya Anda bisa menekan keinginan milenial itu pada pergaulan? Saya kalau melihat milenial ini bergaul misalnya di perkantoran gitu ya. Kadang-kadang saya ngelihat makan siang makan di restoran yang mungkin sekali makan bisa bilik 50.000 atau 150.000, itu kan kalau dikali 1 bulan 3 juta Pak. Belum sama duduk di coffee shopnya itu kan 80.000 kan kopinya kan, 50.000 atau 60.000. Kenapa kemudian kita jadi keluarga yang banyak keinginan-keinginan begini? Karena pergaulan. Sebetulnya kalau kita pergaulan kita wajar-wajar saja, kita nggak perlu spending se-ekstrim dan sebanyak ini gitu. Kalau misalnya pergaulan kita normal-normal saja, maka pilih pergaulan
yang benar gitu. Misalnya rumah tangga muda, istri sudah packingkan atau bungkuskan makanan, mengemaskan makanan, ya Anda ngumpul sama yang makanan dikemasin sama istri juga nggak apa-apa. Ini kelompok suami-suami makan makanan nasinya istri di siang hari, ya udah ngumpul aja kan, gaulnya jadi nggak saling ngolok, nggak saling apa segala macam, karena memang sama-sama hemat untuk makan dari bekal istri gitu. Istrinya ngebekelin daripada makan di luar kan, itu angkanya juga Masya Allah. Dan itulah semangat dari pernikahan sebetulnya. Semangat dari pernikahan itu kan membuat jadi efisien, membuat jadi lebih berdaya, membuat jadi lebih baik. Sebetulnya kan kesendirian itu boros. Fair loh, kesendirian itu mahal sebetulnya daripada bersama. Bersama itu sebetulnya lebih murah. Kalau misalnya pendekatan kehidupannya benar gitu. Dari yang misalnya nyewa flat tengah kota, akhirnya kan coba cari rumah kontrakan yang lebih sederhana. Itu kan sebetulnya turunan-turunan yang lebih hemat gitu. Biasanya pacaran makan di luar, sekarang kan makan di rumah aja. Itu kosnya turun banyak. Jadi tentang keinginan itu begitu ya. Belajar untuk bergaul dengan orang yang tepat dan punya visi hidup yang lurus gitu. Saya alhamdulillah yang sangat memperhatikan pergaulan saya, jadi saya nggak pernah terteror kalau mobil saya biasa aja, saya nggak ganti pelek, saya HP saya biasa aja, saya bukan orang yang bisa diteror dengan hal-hal material begitu, gitu. Karena saya berfokus pada kontribusi, berfokus pada apa yang kita bisa berikan ke masyarakat, ketimbang dengan apa yang melekat pada tubuh kita. Gaya-gaya berpikir seperti ini yang sebetulnya menekan keinginan. Poin ketiga tadi tentang bagaimana surplus usaha. Sebetulnya surplus usaha itu dalam istilah akuntansi laba ditahan, dia masuk lagi ke perusahaan. Jadi silakan saja dipakai secukupnya Anda hidup, ada lebih putar lagi ke usaha. Jadi apa? Ya jadi cash standby bisa, jadi uang perusahaan bisa, jadi kemudian inventory atau jadi produk lagi bisa, jadi mesin lagi bisa, dan seterusnya. Tapi dia tidak masuk dalam semesta keuangan pribadi Anda, dia masuk dalam semesta keuangan perusahaan. Maka dari itu saran saya, kenapa kadang-kadang bagus juga perusahaan itu bersyirkah, tidak kita saja, supaya kemudian kita tidak serta-merta bebas sembarangan untuk kemudian membelanjakan atau mengambil uang perusahaan. Karena uang perusahaan bukan uang Anda, itu ada uang pemilik beberapa orang kan, jadi dikontrol. Anda cuma terima dividen, kadang-kadang bagus juga gitu. Bisnis itu rame-rame biar kemudian Anda saling kontrol satu sama lain. Yang berikutnya, generasi sandwich, biaya ke atas, biaya ke bawah, nggak apa-apa. Kita ini kan sudah biayain anak, tapi kita juga punya orang tua. Namanya milenial itu generasi sandwich. Ya memang begitu kok. Takdirnya, terima saja. Nggak usah merasa tertekan jadi generasi sandwich. Misalnya gini, Anda biayain anak-anak, biayain keponakan, biayain orang tua juga. Logikanya begini kawan-kawan sekalian. Kalau Anda meniatkan diri menjadi talang air pipa untuk 10 orang, dan masing-masing orang butuh 1 liter, maka pasti 10 liter lewat pipa itu. Jadi misal kalau Anda meniatkan jadi talang pipa untuk 10 orang, 1 orang ini butuh 1 liter, maka pasti yang lewat adalah 10 liter. Jadi kalau Anda sudah meniatkan, orang tua pokoknya saya, anak-anak jelas itu saya sebagai orang tua, lalu keponakan yang gak bisa sekolah saya, ngomong sama istri, Ayang kan di rumah, Umi kan di rumah gak kerja. Saya kasih nafkah buat Umi, tapi ini gak perlu dikirim-kirim ke orang tua. Saya yang kirim orang tua Umi. Pokoknya mertua saya. Gitu kan? Mertua saya, ini saya. Total, misalnya yang harus dilayani 10 juta, 15 juta. Cari! Gitu loh. Jadi anak muda. Insya Allah dibuka pintu rezeki Allah seluas-luasnya. Jadi jangan kebalik mikirnya, udah kok bebannya. Harus ngidupin orang tua, harus ini. Enggak ada yang namanya orang numpang hidup di Anda dan jadi beban, enggak ada. Malah orang yang kemudian tanda petik hidup dari saluran rezeki Anda, itu sebetulnya Anda butuh berterima kasih karena dengan adanya mereka.
maka dengan adanya sahabat-sahabat itu, ya orang-orang yang Anda bantu, itu rezeki Anda jadi dilewatkan besar. Karena Allah tahu Anda harus hidupin banyak orang. Jadi ini kawan-kawan sekalian, jam berapa tak? 7. Oh masih 17.02 ya. Masih jam 5, saya akadnya sampai setengah 6 ini. Jadi kawan-kawan sekalian begini. Ya akhir aja nggak apa-apa, nanti boleh nggak ini Hashim ini terakhir closing statement nggak apa-apa ya Hashim? Jadi nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sorry nih teman-teman Rizka nih, supaya nggak terlalu sore ya, antum juga harus siap-siap maghriban. Baik. Ustaz. Jangan lama-lama inilah Zoom sama YouTube lah. Katanya kan ada Zoom fatigue gitu ya. Zoom fatigue. Jadi kawan-kawan sekalian, saya pengen nambahin di closing statement begini. Allah itu akan ngasih Anda rezeki yang besar kalau memang proposal Anda itu memang butuh segitu. Proposal hidup Anda butuh segitu. Contoh, kalau Anda hidup niatnya untuk diri sendiri. Jadi zona berpikir ini diri sendiri dan keluarga. Rumah, anak, istri, itu aja. Kepentingan pribadi yang berputar, maka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa Anda kalau begini ini jadi orang kaya ngapain? Udah standar aja 12 juta aja per bulan cukup. Mau ngapain sih? Mikir hidup cuma untuk anak-anak, cuma untuk rumah. Ya dipas-paskan aja lah, yang penting hidup. Toh juga dia mau hidup untuk dirinya sendiri. Tapi kalau zona berpikir hidup Anda itu mau menghidupi keponakan, mau menyekolahkan banyak orang, meniatkan diri menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua, mau membenahi rumah orang tua, maka rezeki yang akan Allah berikan itu juga akan mengikuti proposal rencana kegiatan yang Anda mau lakukan. Gitu loh. Anda ini aktif di ekskul pencinta alam. Anda datang ke rektor, saya minta dana dari perkuliahan ini, saya minta dana dari kampus, saya mau buat tenis meja depan sekret. Saya minta 100 juta. Itu nggak akan cair itu kalau Anda minta tenis meja 100 juta. Untuk apa? Kalau Anda mau tenis meja, nggak usah 100 juta. Dicarikan yang 5 juta udah bagus. Tapi kalau misalnya Pak Rektor ini, supaya kita pencinta alam, punya alat dan segala macam, kita punya panjat tebing latihan, saya mau bangun ini ruang panjat tebing begini-begini supaya mahasiswa bisa latihan, saya butuh 100 juta. Rasanya keluar itu 100 juta karena sesuai dengan kegiatan yang Anda mau laksanakan. Nah sekarang sebetulnya yang paling penting dari kawan-kawan muda ini sebetulnya semesta atau zonasi dimensi kehidupan Anda ini mau hidup untuk siapa? Gitu. Kalau mau hidup untuk diri sendiri itu mau dikasih telaah finansial manajemen kayak apa, kayaknya segitu-gitu aja uangnya. Paling kalau sempat lift up bagus cuma sebentar nanti bangkrut lagi. Biasanya begitu tuh gaya-gayanya gitu. Kalau hanya hidup zonanya mikirin untuk diri sendiri. Tapi kalau Anda hidup untuk mikirin orang lain, Anda hidup for others. You living for the others people. Nah biasanya nanti kaidahnya berbeda. Biasanya nanti hasilnya berbeda. Hasilnya biasanya lebih baik lagi, biasanya Allah akan kasih yang lebih banyak dari itu. Mohon maaf tidak bisa sampai 17.30. Terima kasih teman-teman Rizka dimanapun berada, terima kasih yang sudah menyaksikan YouTube. Yang mau belajar bisnis di grup WA, saya tuntun. Yang mau belajar bisnis di grup WA gratis. Yang mau belajar bisnis di grup WA gratis, silakan minta tolong join grup WA teks Randy Saputra, Kang Randy 08522 0-nya 4 kali 122. Kawan-kawan Rizka boleh 085 2-nya 2 kali 0-nya 4 kali 122. Hashim makasih, teman-teman makasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.